Maka dari mana pentafsiran ini? Alhamdulillah telah datang tafsir yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr ibnu Mu'ad an Yazid wa huwa ibnu Zurai Imam, an Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah, an Qatadah. Maka telah datang tafsir dari Qatadah. Yang mana tafsir dari Qatadah tadi dikatakan oleh Qatadah, yusabbitullahu alladina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya, ay al mu'minu yusabbitu fi qawlihi wa fi a'malihi fi hadihi dunya bil iman wal amal. Maka seorang muslim bisa jadi dia terus menerus dalam keadaan manhaj yang hak dikarenakan dia beriman kepada Allah. Dan yang kedua, melaksanakan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah. Aina dalil fi hadhil ayah, dengan ayat ini. Ala tafsiri man, tafsiri salafina saleh. Man Qatadah, dengan sanad yang sahih. Min tariq Bishr ibnu Mu'ad wa huwa al-Aqdi thiqah. An Yazid wa huwa ibnu Zurai thiqah. An Sa'id wa huwa Sa'id al-Bandunji. Lam yulad hadha rajul. Belum lahir kita. Sa'id ibnu Abi Arubah min asbatin nas, dari Qatadah, orang yang paling kuat periwayatannya dari Qatadah, kemudian meriwayatkan dari Qatadah. Maka Qatadah mentafsirkan dengan sanad yang sahih, liman arada an yuthabbitallahu qawlahu fil hayati dunya, barang siapa yang orang itu ingin oleh Allah dijadikan selalu sabat, manhajnya kuat di atas manhaj yang hak, dari manhaj ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah, tidak miring kepada roja, tidak miring kepada asururiyah, tidak condong kepada orang-orang yang ekstrim seperti as-Sa'afiqah, kelompok The Kingdom of Jember dan yang lainnya, ataupun al-Hajuriyah yang ekstrim kanan. Maka orang ini diberikan sabit, qauluhu qaulun sadid, di atas manhaj yang hak. Kenapa? Yusabbitullahu alladina amanu, dikarenakan beriman dan beramal soleh, bil qawli sabiti fil hayati dunya, Allah akan jadikan dia tegar di atas manhaj yang hak di dunia. Dan ini tafsir dari Qatadah. Maka apakah hanya di dunia saja? La, Allah yaqul wa fil akhirah, dan juga di hari akhirah. Adapun di hari akhirah, kenapa dan apa di sana? Karena di akhirah sudah tidak ada amal ibadah lagi, dan sudah tidak ada lagi kita mengamalkan ucapan-ucapan dari ahlu sunnah. Al-murad fil akhirah, Allah yuthabbituhu hadar rajul bisabab al-iman wal amal saleh di hari akhirah, ay fil qabr. Wa hakada tafsir Qatadah. Sehingga Imam Qatadah mentafsirkan ayat Ibrahim ini, bahwa di dunia dia diteguhkan ucapan-ucapan dan amalannya, dan di hari akhirah dia diteguhkan di saat di alamul kubur, di alamil barzakh, di saat ditanya oleh dua malakan. Maka telah datang juga hadis untuk pembahasan di hari akhirah ini. Akhrajahul Bukhari wa Muslim an Bara ibni Azib. Bal hadalah hadis min asbabin nuzul, dari ayat surat Ibrahim tadi. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya dan Muslim. Wa kadzalika Syekhuna Muqbil fi Sahih Al-Musnad min asbabin nuzul. Dimasukkan pula oleh Syekh kami bahwa asbabin nuzul hadhil ayah, yusabbitullahu alladina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, ala qaul au qiraah Hafasan Asim. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nazalat hadhil ayah lil mu'minina fi quburihim yusabbituhullah hina su'ila man rabbuk wa ma dinuk wa ma hada rajul ala dibu'itsa fikum. Maka siapa Rabb kamu dan apa agamamu, dan siapa rajul yang diutus kepada kamu Nabi Muhammad, maka akan dijawab dengan mudah, Rabbi Allah wa dinil Islam wa hada rajul ala dibu'itsa fina
Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dijawab dengan benar. Maka ini makna yuthabitullahu alladina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya. Di dunia dia mengucapkan dan mengamalkan amalan ahli sunnah as-salafiyah, dan di hari akhirah Allah menjaganya dengan bisa menjawab soal malakan, sehingga kita tidak butuh lagi untuk membawa bocoran, mengamanatkan kepada orang yang memakamkan kita, selipkan matan usul as-salasah kecil agar kita bisa melihat jawaban man rabbuk di usul salasah, Rabbiyallah, dan seterusnya. Tidak usah. Karena apa? Allah akan menguatkan dan Allah akan mengukuhkan keep the faith di kuburan, sehingga di saat ditanya oleh malaikat kita bisa akan langsung menjawabnya. Maka ini sebab yang pertama. Barang siapa yang ingin ditegarkan keep the faith imannya, dan juga dikukuhkan dari manhajnya di dunia ini dan juga di hari akhirah, pertama tadi dengan al-iman wal amalu soleh bitafsir Qatadah radhiyallahu anhu. Adapun perkara yang kedua, dengan kita berdoa kepada Allah. Wa daliluhu kama taqaddam, dalilnya seperti Nawas ibnu Sam'an, juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka di sini berdoa Nabi. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari jalan Abu Abdurrahman Al-Hubuli dari As-Sanabahi dari Mu'adz ibnu Jabal. Maka sanad ini sanad yang sahih, disahihkan oleh syekh kami juga Muqbil Al-Wadi'i, karena Abu Abdurrahman Al-Hubuli thiqah dan As-Sanabahi thiqah, dan juga Mu'adz sahabi. Berkata Nabi kepada Mu'adz, ya Mu'adz, la tada'anna u'allimuka kalimat la tada'anna fi kulli duburin minas shalah. Wahai Mu'adz, janganlah engkau lewatkan kalimat yang aku ajarkan kepada kamu, jangan engkau tinggalkan setelah selesai dari atau di ujung dari salat. Mada, dan ini poin pendalilannya, hada syahiduna, this is the point. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka di dalam hadis ini disebutkan, wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan kalimat yang aku akan ajarkan kepadamu di penghujung dari salat. Apa itu? Allahumma a'inni, wahai Allah, bantulah aku. Help me. Untuk apa? Untuk ala dzikrika, selalu mengingat kamu. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmat kamu. Wa husni ibadatik, dan selalu dalam keadaan beribadah kepadamu, ibadah yang diterima, ibadah yang ikhlas dan mengikuti sunnah-sunnahmu. Maka di dalam hadis yang sahih ini dijadikan pendalilan bahwa agar kita selalu keep the faith, dikukuhkan dari iman kita dan dari manhaj kita dan dari agama kita dan akidah kita, diantaranya dengan meminta kepada Allah. Dan di dalam hadis dari yang kita sebutkan tadi, Nawas ibnu Sam'an juga, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai Allah pembolak-balik hati, tegarkanlah hati ini dalam keadaan sunnah. Maka dua dalil ini menjadi pendalilan bahwa keimanan, bahwa manhaj yang hak, bahwa the right path, agama kita menjadi agama yang jalan yang benar, al-firqah an-najiyah, itu semuanya atas bimbingan Allah.
Dan Allah memberikan kepada siapa yang Allah inginkan. Maka di dalam hadis Nawas ibnu Sam'an tadi, Ida aradallah, ida yasha Allah an aqamahu aqamah, wa in yasha Allah an yazighahu azaghahu. Maka hati ini jika Allah inginkan kita berdiri di atas agamanya yang benar, Allah jadikan padanya. Dan Allah jika menginginkan pada seseorang berpaling dari kebaikan, berpaling dari manhaj yang hak, jatuh terpuruk kepada perbuatan kemaksiatan, bahkan yang tadinya di atas jalan yang hak, kemudian tawalla, berpaling dari the right path, dari manhaj yang hak kepada the wrong path, kepada jalan yang salah, kepada firqah ad-dhalah dari firqah an-najiyah, semuanya atas kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maka apa yang diinginkan oleh manusia untuk mendambakan selalu dalam keadaan manhaj yang hak, maka dia itu tergantung dari keinginan Allah. Lalu bagaimana kita langsung meminta kepada Allah? Allah yang memberikan kita hidayah, Allah yang menegarkan iman kita, yang mengukuhkan manhaj kita, yang keep the faith atas amalan-amalan dan iman kita. Kita minta kepadanya. Maka Allah jika menginginkan kesesatan, ba'dal huda, bahkan setelah orang ini mempunyai hidayah, namun karena dia mengikuti jalan yang buruk dan selalu duduk dengan orang-orang yang buruk, maka bisa jadi Allah sesatkan. Seperti tadi di dalam hadis, fa idza arada Allah azaghahu au an yuzighahu azaghahu. Jika Allah menginginkan kesesatan kepada manusia, maka Allah akan menyesatkannya dengan mudah, padahal dia tinggal di markaz ahli sunnah. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka di saat mereka berpaling, menjauhi majelis ilmu, menjauhi duduk dari ulama ahli sunnah, sibuk dengan dunianya atau sibuk dengan manhajnya yang baru, manhaj innovation, manhaj yang enak, standar ganda, dan bisa dibawa ke kanan dan ke kiri, bisa dul wujuh, bisa dua wajah, bisa two face. Maka akhirnya falamma zaghu, di saat mereka tersesat dan menyesatkan dirinya berpaling dari jalan yang hak, azaghallahu qulubahum iyadan billah. Allah palingkan dia dari jalan yang benar. Allah jadikan dia kepada the wrong path after the right path. Setelah dia mendapatkan firqah an-najiyah, Allah berikan kepadanya firqah ad-dhalah. Maka ini dari sarana ataupun tutorial bagaimana agar kita terus keep the faith. Maka yang kedua tadi adalah meminta kepada Allah, karena dia zat yang membolak-balikkan hati. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah mengukuhkan hati kita. Dan perkara yang berikutnya, yang ketiga, di mana hati kita tidak berpindah kepada hati yang lain, tidak berpindah kepada manhaj yang lain, hanya kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah saja hati kita bertumpu kepadanya. Maka barang siapa yang ingin selamat dan kukuh dan tegar, keep the faith dalam keimanan dan manhaj kita, agar kita tidak berpaling kepada lain hati, kita tidak berpaling kepada manhaj-manhaj yang bukan dari manhaj yang hak, maka kita hanya terfokus kepada al-firqah an-najiyah saja atau ifah al-mansurah saja, tidak kepada manhaj-manhaj innovation buatan manusia yang seakan-akan dia itu adalah baik, namun dia adalah kesesatan. Maka ini telah datang perintah dari Allah agar kita hanya berfokus kepada satu manhaj, dan agar kita tidak berpindah kepada lain hati
lain dari manhaj yang hak. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Wa anna hada sirati mustaqiman, maknanya, maka ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, makna fattabi'uh fi'lun amr. Maka ikutilah jalan yang lurus ini. Diperintah kita untuk mengikuti jalan yang lurus, maknanya fokus. Hanya jalan yang lurus itu yang kita ambil sebagai agama yang hak, tidak berpaling kepada lain hati. Dan fattabi'u i'rabuhu fi'lun amr. Dan waw di sini takdiruhu antum, wajib kalian untuk mengikuti jalan yang hak, dari the right path, dari jalan ahlus sunnah al-firqah an-najiyah ini. Dan apa? Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Maka jangan kalian untuk mengikuti as-subul. Wala tattabi'u, kalau tadi fattabi'u maknanya fi'lun amr, maka peganglah yang satu ini. Maka di sini wala tattabi'us subula, disebutkan as-subul jamak dari sabil. Maka jangan mencari jalan-jalan yang banyak, yang the wrong path, yang